Hari ini Kamis tanggal 13 Juni terkait suksesnya beberapa wisuda PAUD di beberapa kecamatan, ternyata berkat kebersamaan, kepedulian semua pihak sehingga berjalan cukup sukses. Dan kemarin baru saja kami melakukan special interview baik dengan Ketua HIM PAUD Kecamatan Bulung Limbangan maupun Ketua HIM PAUD Kecamatan Selawi. Dan masyarakat cukup mendukung, terutama pentingnya pembinaan dan terus-menerus melakukan sosialisasi pentingnya di usia golden age betul-betul diimplementasikan di masyarakat. Guna mengorek informasi lebih jauh tentang program PAUD ke depan, hari ini saya sendiri Baden Abdurrahman sebagai Wapemred Wapemred Suara Indonesia TV bidang new hunting sekaligus pimpinan redaksi Gempar TV langsung bisa melakukan wawancara dengan Kabid PAUD Distrik Pemkab Garut, Bapak Yusuf. Dan Pak Yusuf itu dinilai salah seorang pejabat karir yang cukup ramah kepada siapapun, termasuk kepada Suara Indonesia TV. Ngomong-ngomong Pak, oke, apa skala prioritas program Kabid PAUD atau bidang PAUD di distrik pendidik di Dinas Pendidikan Pemkab Garut ke depan? Terutama setelah menginjak di semester atau di triwulan kedua ini, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Baden yang telah memberi waktu kepada kami untuk berbicara kaitan dengan skala prioritas untuk di bidang PAUD. Sebetulnya kalau bidang PAUD sebetulnya banyak yang harus skala prioritaskan. Karena PAUD adalah pendidikan usia dini yang berangkatnya lembaganya dari masyarakat, tentu banyak kekurangan. Beda dengan pendidikan formal yang semuanya adalah mungkin kebanyakan adalah negeri, sehingga dari segi pelayanan dan pelaksanaan itu hampir memenuhi 8 standar. Kalau di PAUD yang berangkatnya dari masyarakat memang masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Pertama dari sarana prasarana yang ada juga perlu dibenahi kaitan dengan untuk penyelenggaraan PAUD supaya nanti layanan kita bisa maksimal. Dari ketenaga pendidikan juga maklumi kita punya tenaga pendidikan yang banyak yang masih belum memenuhi standar sesuai dengan kualifikasi harus S1. Itu juga harus dibenahi ke depan kaitan dengan keberadaan tenaga pendidik. Selain itu juga sekarang ini sedang digalakannya sekolah penggerak. Tentu juga sekolah apa Pak? Sekolah penggerak. Penggerak itu artinya sama seperti SD SMP di PAUD juga ada. Maka kami juga diikutkan dari beberapa lembaga PAUD yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar jadi sekolah penggerak, yang nanti kedepannya mungkin dari sekolah penggerak ini banyak hal yang didapat, baik bimbingan, baik pembiayaan dan lain-lainnya dari pemerintah pusat. Maka kami juga mendorong supaya PAUD juga ikut seperti sekolah formal yang lainnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah kurang lebih 27 lembaga yang masuk kelompok sekolah penggerak. Oke, Bapak bisa membeberkan karena Kabupaten Garut cukup luas, bahkan kalau tidak salah 42 kecamatan, Pak. Total jenderal PAUD di Kabupaten Garut kira-kira berapa ribu nih, Pak? Kalau sekarang yang tercatat di Dapodik itu sekitar 242.480-an lah. Oke. 280-an cukup banyak itu. Jadi artinya Pak, apabila hanya mengandalkan kue dari APBD tidak akan cukup ya Pak. Tidak akan cukup, tidak berimbang dengan banyaknya sekolah tersebut. Tapi Bapak sadar kan bahwa pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua elemen bangsa. Betapa elok ketika pengelola PAUD mampu mengakses mobil khusus kepada kepada pengusaha muslim Pak untuk mengembangkan PAUD tersebut. Bapak setuju ketika mereka piawai membangun komunikasi lalu misalnya mengakses beberapa perusahaan untuk meminta CSR? Juga sangat setuju sekali, karena pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab juga masyarakat. Salah satu wujud masyarakat ini salah satu dari perusahaan atau CSR dan lain-lainnya. Tentu sehingga komponen itu kalau semua bisa berjalan, tentu perjalanan pendidikan tidak akan berat seperti saat ini. Tergantung kepada kita bagaimana nanti menggali potensi-potensi itu. Jadi seorang penyelenggara PAUD bukan hanya mengandalkan kue APBD, bukan hanya mengandalkan bantuan. Itu saya kira bukan saatnya lagi, paradigma sudah dirubah. Jadi seorang terutama terkait dengan human resource development, tentang pengembangan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik dan kependidikannya ya Pak ya.
Oke Pak, kemarin ini patut diapresiasi dan sekaligus patut dijadikan contoh di Kecamatan Selawi ya, ketika terjadi wisuda bersama, di mana di sana itu langsung Pak, langsung bukan saja Ketua Himpaundi tapi langsung Pak Camat Pak. Pak Camat Selawi mengomandoi sehingga semua kepala desa hadir dan mereka cukup sukses di Selawi. Kemudian ini pesan dari baik itu Ketua Himpaundi Kecamatan Bulimangan dan Selawi, tolong kami diperhatikan itu. Bagaimana tanggapan Bapak, respon Bapak terkait para Ketua Himpaundi Kecamatan Bulimangan dan Ketua Himpaundi Kecamatan Selawi? Silakan Pak. Ini sangat mengapresiasi sekali karena itu sangat baik, bahkan itu merupakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan tahu tentang pentingnya pendidikan usia dini. Sehingga dengan adanya gebiar seperti itu, nah insya Allah tingkat partisipasi masyarakat atau menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan akan meningkat di tahun akan depan. Karena dengan gebiar itulah akan kelihatan bahwa PAUD itu memang semarak sesuai dengan kebutuhan anak. Tentu masyarakat secara tidak langsung mendapat sosialisasi dari kegiatan tersebut. Itu sangat baik sekali dan kami juga diharapkan tiap kecamatan seperti itu supaya pada intinya stakeholder dan yang lainnya bisa ikut mendukung, termasuk bahasa pecamat, kepala desa. Di sana ada bunda PAUD kecamatan, ada bunda PAUD desa dan lain-lainnya, termasuk juga nanti terhadap orang tua dan masyarakat untuk menitipkan anaknya di lembaga PAUD yang ada di sekitarnya. Oke Pak, dan ini perlu Bapak sebagai pejabat tentunya kalau ada waktu tolong Bapak survei ini di desa terpencil yang jauh dari Keramai Kota, tepatnya di Kampung Porongol, Desa Ciwangi, Kecamatan Bulimangan. Itu cukup sukses juga nih Pak penyelenggaraan PAUD, padahal di desa terpencil ini luar biasa nih Pak. Nah ini dia mengharap kalau bisa misalnya Bapak langsung berkunjung ke sana. Siap. gitu Pak. Terima kasih atas informasinya. Insya Allah nanti kalau saya berkunjung ke kecamatan tersebut diprioritaskan lembaga PAUD tersebut, insya Allah.